Selamat datang kembali di Praktikum Geomatika. Untuk part ketiga ini, kalian akan membuat layout dari peta yang sudah kalian buat sebelumnya ke dalam margin yang nantinya akan dicetak. Oke, caranya yang pertama kita matikan dulu layer kecamatan CNG page, lalu kita ke file, dan kita ke page and print setup. Kemudian untuk name-nya kita ganti Microsoft to print PDF. Size-nya kita ganti A3, lalu orientation-nya landscape, dan use printer paper setting-nya kita uncentang, dan kita landscape juga. Setelah selesai kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan melihat ukuran kertasnya di layout view. Caranya kita ke view, lalu kita klik layout view. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan men-setting ukuran peta sesuai dengan ukuran kertas marginnya. Nah, ini kita membuat setengah-setengah, yang kiri itu peta dan yang kanan itu adalah kotak keterangan. Dan di sini kita ada ruler. Fungsinya ruler itu agar membuat kita mendapatkan garis bantu. Nah, garis bantu ini berfungsi sebagai garis patokan ketika kita akan men-setting ukuran peta dan ukuran kotak nantinya. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik di bagian rulernya dan nanti akan muncul garis. Nah, untuk menghapus ya, kita tinggal klik tekan lalu kita buang dari ruler dan itu akan otomatis hilang. Dan kita akan men-setting ukuran petanya seperti di video. Apabila ingin membesarkan, kita bisa klik fixed zoom in. Lalu ketika di sini masih kepotong, kita balik lagi ke data view. Untuk mengatur via data view, kita klik data view, lalu kita geser petanya sedikit saja kira-kira supaya bisa di tengah. Lalu kita klik lagi layout view dan hasilnya seperti di video. Lalu kita akan membuat kotak keterangan di sampingnya. Pertama kita buat dulu garis-garis bantunya seperti di video. Kemudian kita ke customize, lalu toolbars, kemudian kita akan memunculkan toolbars draw. Nah, setelah muncul toolbars draw, kita klik, kita geser ke atas, lalu kita klik rectangle, klik, lalu kita buat garisnya dengan cara klik sekali lalu tekan dan sesuaikan dengan garis patokan yang sudah kita buat. Ketika sudah seperti di video, kita akan ganti warnanya dengan cara klik fill color, lalu kita klik no color. Setelah itu kita akan memasukkan gambar dari logo kampus kita atau logo UMY. Caranya kita langsung saja kita klik insert, lalu picture, dan kita masukkan foto lambang UMY, open. Nah, lalu kemudian kita atur paskan ukuran dan juga letaknya. Nah, agar kita bisa mendapatkan di tengah, pertama kita klik dulu kotaknya, lalu garis bantu di tengah dan bisa mengatur logonya supaya di tengah. Setelah seperti ini, kita akan membuat garis pembatas. Caranya kita klik tanda panah yang ada di samping rectangle, kemudian pilih line, lalu kita buat garis bantu dulu pas di bawah logo UMY, lalu kita tinggal buat dengan klik dan tahan, klik sekali lagi dan enter. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat tulisan dengan cara klik teks, lalu kita taruh di margin kita, lalu klik 2 kali untuk mengganti tulisannya. Dan kita membuat tulisan seperti di video. Kemudian kita klik change symbol, lalu kita ubah
fontnya menjadi Times New Roman, kemudian klik OK, lalu apply. Lalu kita atur ukurannya agar di tengah, dan kita klik 2 kali lagi untuk membuat rata tengah. Apply dan OK. Nah, kita bisa atur seperti di video. Kemudian kita akan membuat garis pembatas di bawahnya. Nah, karena kita sudah sebelumnya memiliki garis di atas, kita dapat mengkopinya saja. Jadi kita klik Ctrl+C, Ctrl+V. Lalu kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita membuat tulisan nama kita. Dengan cara kita copy saja tulisan yang sudah kita buat di atas dan kita pastikan di bawah. Dan kita paskan posisinya dan kita ganti tulisannya seperti di video. Ini kecamatan kalian, kabupatennya, dan juga nama serta NIM kalian. Lalu kita atur. Kemudian kita akan membuat garis pembatas lagi dengan cara copy paste saja. Oke, kemudian kita akan membuat arah mata angin dengan cara kita klik insert, lalu north arrow. Nah, untuk tipenya ini sesuaikan dengan asisten kalian. Untuk di sini saya memilih Esri North 18. Lalu OK. Lalu kita atur ukuran dan juga posisinya seperti di video atau disesuaikan dengan margin kalian. Setelah diatur, kita akan membuat garis pembatas seperti sebelumnya. Kita buat garis bantunya dulu dan kita copy paste saja garis yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita membuat garis di sampingnya, kita ketik line, lalu kita garis saja, enter. Lalu kita akan membuat tulisan arah utaranya dengan cara kita seperti tadi, kita copy tulisan yang sudah ada. Lalu kita pastekan dan kita ganti tulisannya menjadi huruf U saja, itu menandakan arah utara. Apply dan OK. Lalu kita atur posisinya tepat di atas arah mata angin yang kita buat tadi. Oke, lalu kita akan membuat scale bar. Caranya insert, lalu klik scale bar. Kita pilih alternating scale bar 1, lalu kita ke properties. Untuk division unitnya kita ganti menjadi kilometers dan labelsnya kita hilangkan S-nya. Lalu apply dan OK. Lalu kita atur ukuran dan juga posisinya seperti di video. Setelah itu kita akan menggabungkan data atau dissolve. Nah, fungsinya untuk menggabungkan atribut yang memiliki kesamaan. Caranya pertama kita klik geoprocessing, lalu kita klik dissolve. Nah, yang pertama kita akan memasukkan batas wilayah kecamatan yang poligon. Kita klik layernya, lalu kita tahan, kita tarik ke input future. Tunggu sebentar, jika sudah kita pilih outputnya, kita jadikan satu folder. Kita beri nama batas wilayah gabungan, lalu kita save, kita pilih keterangan, lalu klik OK. Kita tunggu proses dissolve-nya. Jika sudah sukses atau berhasil, maka akan muncul pemberitahuan di bawah. Dan gambarnya akan berubah warna. Kemudian kita centang agar terlihat seperti semula dan kita memberikan keterangan.
keterangan, lalu kita cari juga keliling dan luasnya seperti cara yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian kita calculate geometri. Jangan lupa untuk keliling itu kita pakai perimeter, unitnya kilometer, lalu kita oke. Sedangkan untuk luas kita menggunakan unitnya itu adalah area dan square kilometer. Oke. Setelah itu kita lakukan reports ke Excel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Create report, kita pilih batas wilayah gabungan, kita masukkan keterangan keliling dan juga luasnya, lalu finish, lalu export report dan pilih formatnya Microsoft Excel, dan untuk lokasinya kita jadikan satu dengan folder tugas kita. Jangan lupa tipenya Excel 97 2003 workbook. Untuk namanya luas dan keliling gabungan. Lalu save dan oke. Kita closekan. Kemudian kita akan di-solve untuk ring road. Kita geoprocessing, di-solve, kita tarik layer ring road. Output feature-nya kita pilih folder yang sama. Untuk namanya kita tuliskan ring road gabungan. Kita save, kita masukkan ID-nya. Kemudian oke. Tunggu. Setelah berhasil kita centang layernya, lalu kita hitung panjangnya. Open attribute table, add field, kita beri nama panjang, type-nya kita ganti double, lalu oke, dan kita calculate geometri. Jangan lupa unitnya kita ganti kilometer dan oke. Setelah mendapatkan panjangnya, kita lakukan report, create report, ring road gabungan, kita masukkan panjangnya, lalu finish. Dan akan seperti di foto, dan juga kita upload ke Excel. Kemudian kita lakukan di-solve ini ke semuanya seperti jalan besar, jalan kecil, hingga sungai. Untuk langkahnya bisa dilihat di video. Setelah selesai semua di dissolve, langkah selanjutnya kita klik insert, lalu objek, kita pilih Microsoft Excel 97, oke. Lalu di sini akan muncul jendela Microsoft Excel. Kemudian kita akan mengatur seperti di video. Kita akan memasukkan data wilayah kecamatan seperti pemukiman, lalu sawah, dan juga panjang jalan yang sudah kita gabungkan sebelumnya. Untuk format tabelnya bisa dilihat di video. Setelah sudah diatur, kemudian kita masukkan data-data yang sudah kita gabungkan. Kita cari dulu file Excelnya di folder kita.
kita cari luas dan keliling gabungan dulu, kemudian kita copy hasil dari dissolve-nya tadi dan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel gabungan yang akan kita cantumkan di peta. Setelah pemukiman dan sawah, kemudian kita masukkan untuk ring road, jalan besar dan juga jalan kecil. Setelah semua dimasukkan, kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita buat format tabelnya seperti ketentuan format tugas akhir, yaitu untuk garis hanya ada di judul dan juga di bawah tabel. Setelah selesai, kita bisa langsung kembali ke ArcGIS dan kita langsung close saja Excel-nya dan dia otomatis muncul di margin kalian dan kita atur untuk posisi dan ukurannya. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Caranya itu kita ke insert, lalu kita klik legend, kemudian kita atur posisinya seperti di video atau kembali lagi ke ketentuan asisten kalian masing-masing. Untuk cara mengaturnya bisa dilihat di video. Setelah semua diatur, kita klik next. Kemudian untuk judul legendanya kita ganti legenda. Kemudian next. Kemudian untuk sungainya lainnya kita ganti menjadi flowing water. Lalu next. Finish. Nah, kita atur posisinya. Bisa dilihat bahwa legendanya masih belum rapi ya. Cara merapikannya itu kita klik 2 kali di legendanya. Lalu kita ke items dan kantor kecamatan, kita klik style dan kita ganti horizontal single symbol label only. Lalu oke. Nah, begitu juga untuk kantor desa dan batas wilayah kecamatan poligon. Fungsinya agar menjadi lebih simpel. Kemudian apply dan oke. Bisa dilihat tampilannya menjadi lebih rapi seperti di video. Kemudian kita atur lagi posisinya. Langkah selanjutnya kita insert, kemudian data frame. Nah, di sini akan muncul new data frame. Fungsinya untuk kita membuat peta kecil. Nah, untuk mengeditnya kita klik new data frame-nya, lalu ke data view, bisa di bawah. Nah, lalu di data view baru ini kita masukkan gambar dari Kabupaten Bantul, lalu add, lalu oke. Nah, karena kita menggunakan Kecamatan Kasihan, kita harus mencantumkan peta Kabupaten Bantul juga di peta kecil. Nah, kemudian kita akan membuat shape dari poligon Kabupaten Bantul. Caranya klik kanan, new, shape file, kemudian namanya kita tulis Kabupaten Bantul. Untuk feature type-nya kita langsung ke polygon saja. Kemudian untuk koordinat sistemnya sesuaikan dengan zona WGS kalian. Di sini saya menggunakan 49S. Kemudian klik OK, lalu ini, dan kita bisa langsung start editing. Kita pilih Kabupaten Bantul dan poligon. Untuk penggunaan dari poligon sendiri,
jangan kaget karena nanti memang sedikit berbeda dengan penggunaan polyline biasa. Karena apabila kita menggambar menggunakan poligon, nanti hasilnya akan langsung menjadi poligon seperti di video. Kemudian jika sudah selesai, kita langsung klik 2 kali saja. Nah, setelah berhasil menjadi poligon, kita ganti warnanya menjadi hollow. Kemudian kita bisa langsung cut to polygon. Nah, di sini kita memotong bagian kecamatan kasihannya. Untuk awalnya kita ambil dari garis terluar poligon. Bisa dilihat di video. Kenapa kita memotong kasihan ya? Karena di peta kecil nanti kita akan pisah menjadi 2. Jadi ada Kabupaten Bantul dan juga Kecamatan Kasihan. Setelah selesai, kita pastikan untuk ujungnya di pinggir poligon. Setelah itu kita akan membuat perbedaan warna dan juga penamaan. Dengan cara klik kanan, lalu open attribute table. Nah, apabila di sini add fill table muncul, kalian matikan dulu editornya. Editor, stop editing, dan yes. Kemudian kalian baru bisa menambahkan field baru. Kita tuliskan keterangan. Untuk type-nya kita ganti teks, lalu oke. Lalu kita start editing lagi, dan kita beri penamaan di poligonnya. Yang pertama kita tulis Kecamatan Kasihan atau kecamatan yang kalian gunakan. Untuk poligon yang besar kita masukkan kabupaten dari kecamatan kalian. Setelah itu stop editing, lalu close. Kemudian kita ke properties. Kita centang label feature in this layer. Label fieldnya kita ganti keterangan. Kemudian ke simbologi, kategoris, unique, value, ID kita ganti keterangan, uncentang, dan add all value. Lalu kita ubah warnanya, lalu kita apply. Terus kita matikan layer JPEG-nya, lalu kita kembali ke layout view untuk melihat ukurannya. Nah, seperti ini, lalu kita bisa setting lagi ukurannya seperti di video. Setelah sesuai ukurannya, kemudian kita akan membuat tulisan sumber dari mana peta itu kalian ambil. Caranya kita copy tulisan yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita pastikan, kita ganti tulisannya menjadi tulisan sumber. Kemudian dari mana peta itu kalian ambil. Kalau di sini saya mengambil dari Google Maps. Kemudian kita change simbol, kita buat tulisannya menjadi miring menggunakan fungsi italic. Setelah itu apply dan oke, lalu kita tempatkan posisinya di bawah peta kecil. Bisa dilihat seperti di video. Setelah selesai, kemudian kita akan merapikan petanya. Yang pertama kita akan menghilangkan tulisan-tulisan yang ada di peta karena syaratnya tulisan itu hanya boleh ada di legenda. Yang pertama kita batas wilayah kecamatan, properties, labelsnya kita uncentang label feature in this layer untuk menghilangkan tulisan yang ada di petanya. Kemudian apply. Lalu untuk kantor kecamatan
sama properties, labels, feature in this layer kita centang. Kemudian untuk kantor desa kita buat menjadi satu titik saja di legenda. Caranya properties, kemudian ke simbologi, lalu kita remove all, lalu kita centang, dan labelsnya kita ganti menjadi kantor desa. Lalu kita apply dan oke. Nanti kantor desa menjadi satu titik di legenda, tetapi di petanya tetap ada 2 titik. Setelah selesai kita rapihkan. Oke, setelah petanya sudah rapi, kemudian kita akan memberi grid pada peta. Caranya kita klik view, kemudian data frame properties. Setelah itu kita ke grids dan klik new grid. Lalu kita pilih measure grid, kemudian next. Kita ganti tick marks and labels. Lalu next, next, dan finish. Jangan dulu di oke, kita akan mengatur propertiesnya. Klik properties. Kemudian ke additional propertiesnya kita klik. Dan ini kita ganti ke specify the number of digits in a group. Lalu angkanya kita ganti 6. Dan kita ke number format. Dan kita klik yang di bawah ini. Dan angkanya biarkan menjadi 6. Kemudian kita oke, dan apply. Kemudian kita klik oke. Maka akan muncul grid pada peta. Seperti di video. Setelah selesai, kita bisa langsung mengekspor map kita ke dalam file PDF. Caranya kita klik file, kemudian export map. Kemudian kita ganti namanya sesuaikan dengan kalian dan save as. Tipenya kita ganti PDF. Kemudian save. Kita tunggu. Setelah selesai kita bisa langsung cek ke folder kita apakah sudah terekspor, maka hasilnya akan seperti di video. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial part 3 pada kali ini dan selamat mengerjakan.